Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini suatu nikmat dari Allah Jalla wa Ala memudahkan kepada kita untuk bermajlis ilmu. Dan pembahasan yang kita akan bahas adalah pelajaran-pelajaran indah dari bulan Ramadan. Dan tentunya selama kita menjalani ibadah puasa selama Ramadan ini, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri ibadah kita yang sedikit. Ya, bayangkan di bulan puasa ini pahalanya berlipat ganda. Ya, ibadah kita sedikit tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita. Kemudian juga tentunya kekurangan kita dan dosa kita, walaupun di Ramadan tetap ada dosa. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Misal siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka bulan puasa ini melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah kita yang sedikit tapi Allah lipat gandakan dengan pahala yang banyak. Dosa-dosa kita yang terus terjadi walaupun di Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu maaf dan pintu tobat bagi kita semua. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan kita bisa belajar tadabbur. Ya, kita belajar tadabbur. Ya, maksudnya kita disuruh untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan Jibril alaihi salam setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan bulan tadabbur. Kita belajar tadabbur ya Al-Quran. Ya, bulan tadabbur Al-Quran itu membaca dan mentadabburi Al-Quran. Iya. Dan tentunya Al-Quran merupakan sebaik-baik yang ditadabburi. Kemudian yang ketiga, ternyata di bulan Ramadan kita bisa belajar jihad. Jihad ada 4 macam yang dimaksud di sini, yaitu jihad melawan diri. Jihad melawan diri artinya kita paksa diri ini supaya dia belajar. Ya, kita paksa diri ini supaya dia beramal. Ya, kita paksa diri ini supaya dia berdakwah. Kita paksa diri ini supaya dia bersabar. Jadi selama Ramadan kita belajar jihad. Kita melawan kemauan diri, karena diri ini maunya dunia, maunya dosa, maksiat, maunya malas, ya kan? Maka selama Ramadan kita memaksa diri kita, kita melawan diri kita untuk senantiasa di atas ketaatan. Karena tentunya percuma kalau kita puasa lantas kita berbuat ya sembarangan. Ya, karena puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu meninggalkan apa-apa yang merupakan dosa dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jihad melawan diri ini akan terlaksana dengan 4 tadi itu, yaitu kita lawan supaya dia belajar agama. Yang kedua, kita lawan diri ini supaya mengamalkan agama. Yang ketiga, kita lawan diri ini supaya berdakwah, menyebarkan agama.
Dan yang keempat, kita lawan diri ini supaya bersabar. Maksudnya bersabar dalam 3 hal tadi. Bersabar dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Dan melawan diri ini merupakan sesuatu yang wajib. Karena kalau tidak, maka kita akan diarahkan oleh jiwa ini kepada dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa ini benar-benar memerintahkan kepada kejelekan, kepada dosa, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi misal disebutkan dalam hadits di bulan Ramadan, syaitan diikat. Syaitan diikat, wasuffidatis syayatin, dan syaitan diikat. Tapi ketika setan diikat selama 1 bulan, kenapa masih banyak berbuat dosa? Siapa yang goda dia untuk berbuat dosa? Ya kan? Setannya lagi diikat. Terus maksiat lancar juga. Nah, siapa yang goda dia? Dirinya sendiri. Dirinya juga setan manusia. Ya, makanya diri ini, jadi jihad itu ada 4 tahapan. Yang pertama jihad melawan diri. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir. Yang keempat jihad melawan orang munafik. Ini tahapan-tahapan jihad. Nah, sedangkan jangankan melawan syaitan, melawan diri saya tidak bisa. Ya kan? Melawan diri saya tidak bisa, apalagi melawan syaitan. Ya. Maka sekalipun syaitan diikat, maka dirinya juga dia harus lawan. Dia harus lawan. Dia lawan bagaimana tadi? Dia lawan supaya dia belajar. Supaya dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Supaya dia menjadi sebab dalam kebaikan, tersebarnya dakwah. Kemudian dia lawan supaya dia tetap bersabar di atas 3 perkara tadi, dalam belajar, dalam beramal, dalam menjadi sebab kebaikan dalam agama. Ini dia lawan dirinya supaya senantiasa di atas 3 perkara tersebut. Baik. Dan di ayat lain Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Amat sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya yang taat itu sedikit. Yang bisa melawan dirinya sedikit. Yang bisa mengendalikan dirinya sedikit. Jadi sekalipun setan diikat, ya, setan diikat, disuasanakan, dikondisikan supaya taat. Kalau dia nggak lawan dirinya, tetap saja bermaksiat. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi yang terpenting adalah bukan masalah banyaknya yang ikut atau apa. Yang terpenting adalah kita bisa konsisten, kita bisa istiqamah. Ya. Karena sekalipun di Ramadan syaitannya diikat, seorang bisa terjerumus dalam dosa, dalam maksiat. Kenapa? Dia tidak konsisten, dia tidak istiqamah untuk melawan dirinya. Ini merupakan nikmat yang besar. Dari dulu hingga sekarang, sekelas para nabi saja, sekelas para nabi, mereka yang berdakwah, paling pintar berdakwah, lengkap dalilnya, paling hikmah, bersamaan dengan itu pengikutnya sedikit. Bersamaan dengan itu pengikutnya sedikit. Ini sudah nabi yang berdakwah, para nabi yang berdakwah. Bersamaan dengan itu pengikutnya sedikit. Iya. Adapun misalnya kita ini siapa? Bukan nabi, bukan pula orang yang hebat ilmunya, sekedar menyampaikan apa yang diketahui, tentunya lebih wajar lagi untuk memiliki daya tarik yang kurang, lebih pantas lagi. Sedangkan para nabi saja tidak diragukan akan keilmuannya, bersamaan dengan itu pengikutnya atau yang minat dengan dakwah mereka sangat sedikit. Maksudnya di sini mengingatkan kepada kita akan nikmat jihad, yaitu bisa melawan diri. Bisa melawan diri supaya dia belajar, dia beramal, dia berdakwah, dia bersabar. Maka ini nikmat yang besar. Selama 1 bulan kita dilatih. Kita dilatih untuk melawan diri. Supaya dia puasa, sholat malam, baca Quran, ya, rajin sedekah, rajin istighfar, rajin berzikir, ya. Itu dilatih selama 1 bulan. Ya, dilatih selama 1 bulan. Ya. Dan tentunya melawan diri ini selama 1 bulan ini berhasil tidaknya itu ditentukan dengan bagaimana perubahan
setelah Lebaran, setelah Ramadan. Artinya kalau setelah Ramadan kebiasaan di Ramadan itu terbawa, kebiasaan sholat malam, kebiasaan sholat witir, kebiasaan sholat duha, kebiasaan baca Quran, kebiasaan istighfar, ya, kebiasaan istighfar, kebiasaan sedekah, itu terbawa sampai Ramadan, terbawa sampai selesai Ramadan, berarti dia selama latihan berhasil. Karena ini bulan latihan, berarti selama dia latihan berarti dia berhasil. Tapi kalau misalnya selama Ramadan, masya Allah, setelah selesai Ramadan kamu lagi penyakitnya, ya, dia kembali seperti biasa, bahkan lebih parah, ya, apa gunanya dia latihan selama ini? Ibaratnya kalau misalnya ada mobil yang rusak dikasih masuk di bengkel, nah mobil ini dikatakan dia bagus bukan ketika di bengkel. Nanti ketika keluar dari bengkel dipakai ternyata lebih bagus, dikatakan bagus. Ya kan? Sama dengan kita, dikatakan berhasil bukan ketika di Ramadan, masya Allah bacaan Qurannya, sedekahnya, sholat malamnya, ya, sholat duhanya, bacaan Qurannya, masya Allah, itu bukan dilihat di Ramadan, tapi dilihat setelah selesai Ramadan. Masih ada 11 bulan ke depan, ya kan? Bila 11 bulan ke depan hingga masuk Ramadan berikutnya, kita mengulang latihan lagi. Jadi tujuannya diantara hikmah di Ramadan, ya, hikmah di bulan Ramadan kita jihad melawan diri supaya kita terbiasa dengan ketaatan, sehingga kebiasaan tersebut terbawa sampai 11 bulan berikutnya hingga masuk Ramadan tahun depan. Iya, dan ada istilah ala bisa karena biasa, ala bisa karena biasa. Ternyata misalnya ada anak-anak malas puasa, setelah ketika Ramadan ternyata gampang puasa, berarti gampang puasa, ya kan? Sholat malam misalnya di luar Ramadan malasnya luar biasa, bangun susah, ternyata di Ramadan mudah. Ya, ada orang di luar sana susah sekali meninggalkan rokok, ternyata ketika puasa mudah meninggalkan rokok, ya kan? Berarti ini mengungkap hakikat sebenarnya mudah kita lakukan. Kitanya aja yang bermasalah, tidak melawan diri. Karena buktinya selama bulan puasa ini, jangankan yang haram, yang halal saja seperti makan dan minum itu halal bisa kita tinggalkan, ya kan? Masa yang haram tidak bisa? Ya, maka ini ternyata kekurangannya adalah kurang dalam melawan diri. Jadi kita selama 1 bulan kita belajar melawan diri, jangan diikutkan kemauan diri ini. Ya. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yaitu hati senantiasa tergantung kepada Allah. Jadi kita belajar supaya hati kita selalu ingat Allah, bukan ingat HP, ya, ingat game, ya, ingat makanan, ya. Di Ramadan ini kita dilatih supaya dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit Quran, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit sholat, dikit-dikit taklim, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit istighfar. Jadi kita dilatih supaya senantiasa hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentunya agar hati ini senantiasa terikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu dengan sering berdoa. Dengan sering berdoa, karena ketika seorang berdoa itu ibaratnya dia hanya berduaan dengan Allah. Orang nggak tahu apa yang dia panjatkan, orang nggak tahu apa yang dia doakan. Yang jelas itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berdoa, maka betul-betul hatinya terikat dengan Allah. Maka diantara sebab terikatnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu sering berdoa. Sering berdoa. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim itu sering sekali berdoa sampai tali sandalnya putus, berdoa kepada Allah. Ya, sampai tali sandalnya putus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa tidak ada ruginya kita berdoa. Enggak ada ruginya kita berdoa.
Ya, orang yang berdoa tanda bahwa dia terikat hatinya dengan Allah. Dikit-dikit dia berdoa, dikit-dikit dia berdoa. Berarti dia terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan ibadah besar. Jadi apa susahnya kita berdoa? Tinggal angkat tangan, kita berdoa. Nggak perlu biaya, nggak perlu antri. Setiap orang bisa berdoa sesuai dengan waktunya masing-masing. Iya kan? Apa susahnya kita berdoa? Tapi kenapa malas berdoa? Iya, kenapa malas berdoa? Iya kan? Padahal banyak manfaatnya. Di antaranya tadi adalah mengikatkan hati kepada Allah. Mengikatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentunya masalah motivasi supaya kita rajin berdoa, ingat bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mengabulkan doa itu dengan beberapa atau dengan 3 macam. Dengan 3 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Misalnya kita minta duit, misalnya kita minta uang, dikasih uang. Minta jabatan, dikasih jabatan. Ini bentuk yang pertama. Artinya Allah memberikan apa yang kita minta. Bentuk yang kedua, yaitu Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kita minta misalnya sesuatu dari harta, ternyata Allah selamatkan kita dari musibah. Allah selamatkan kita dari musibah. Harusnya kita kena musibah, tapi karena dengan doa kita, Allah selamatkan kita dari musibah itu tanpa kita sadari. Ternyata hampir saja kita ketimpa pohon, ketabrak mobil misalnya. Ternyata Allah hindarkan kita merupakan sebab dari doa kita. Ya mungkin kita hanya minta kesehatan lah atau minta apalah, ternyata Allah kasih kita yang lebih bagus tanpa kita sadari. Ya, yang ketiga yaitu Allah tidak beri yang pertama dan tidak pula yang kedua, tapi Allah kasih yang ketiga, yaitu Allah tabungkan pahala doa itu nanti dikasih pada hari kiamat. Nah sekarang kalau Allah kabulkan di dunia, doa kita dikabulkan di dunia, dikasih di dunia, berarti di akhirat kita nggak dapat, sudah dikasih di dunia. Nah di akhirat kelak tidak ada yang kita perlukan kecuali pahala, ya kan? Tidak ada yang kita perlukan kecuali pahala. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tabungan pahala kita kaget, ini pahala dari mana? Ini pahala dari mana? Ternyata selama di dunia kita rajin berdoa dan Allah tabungkan pahala doa kita. Nanti Allah kasih di akhirat. Nah sekarang mana yang lebih bagus? Allah kasih di dunia atau Allah kasih di akhirat? Dunia misalnya kita minta apa begitu, Allah kasih. Sekarang dunia kita pakai berapa lama? Selama itu sementara. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala tabung pahala doa, lantas Allah kasih di hari kiamat, itu berapa lama kita nikmati? Selamanya. Oleh karena itu apa yang membuat kita malas berdoa? Apa ruginya kita berdoa? Iya kan? Maka jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terbesit di hati, di pikiran bahwa capek saya berdoa, iya kan? Malas saya berdoa, nggak pernah dikabulkan, iya kan? Maka ingat tiga bentuk pengabulan doa. Ya, tidak mesti apa yang kita minta langsung dikasih, tidak mesti. Boleh jadi Allah kasih dalam bentuk yang kedua, atau Allah kasih dalam bentuk yang ketiga, iya kan? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berkata Tuhan kalian, berdoalah kepadaku. Ya, berdoalah kalian kepadaku. Jadi Allah suruh kita untuk berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, semuanya orang-orang yang sombong, semuanya orang yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam pada akhirnya, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala suruh kita berdoa, dan Allah marah kalau kita nggak berdoa. Allah marah kalau kita nggak berdoa. Iya, tapi ingat, kita dalam berdoa tidak boleh buruk sangka. Kita dalam berdoa tidak boleh coba-coba deh, siapa tahu dikabulkan. Nggak akan dikabulkan.
Jadi kita berdoa itu memang hati sudah mantap bahwa pasti Allah kabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa kalian. Baik. Jadi ini yang pertama ya. Jadi antara amalan yang membuat hati kita terikat dengan Allah yaitu rajin berdoa. Rajin berdoa. Maka Ramadan kita dilatih untuk banyak berdoa. Ya, ketika menjelang berbuka, ketika di malam hari, ya. Dan secara umum orang yang puasa di kapanpun dia berdoa selama dia puasa itu mustajab, dikabulkan doanya. Ya, waktu yang mustajab ketika dia berpuasa. Yang kedua dari amalan yang mengikatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tentunya ibadah yang wajib ditambah dengan ibadah yang sunnah. Ditambah dengan ibadah yang sunnah. Yang disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang paling saya cintai dibandingkan dengan sesuatu yang saya wajibkan kepadanya. Artinya ketika hamba melakukan apa-apa yang diwajibkan itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hamba melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai saya cintai. Jadi ibadah wajib membuat hamba dicintai Allah, ibadah sunnah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diantara amalan yang membuat hati terikat dengan Allah Azza wa Jalla yaitu memantapkan ibadah yang wajib dan memperbanyak ibadah yang sunnah. Maka di Ramadan kita memantapkan ibadah yang wajib. Salat 5 waktu. Jangan sampai salat tarawih sampai menjelang sahur terus subuh ketiduran. Ingat, para ulama sepakat bahwa bagaimanapun utamanya ibadah sunnah tidak akan mengalahkan ibadah wajib. Maksudnya apa? Sedangkan yang sunnah atau tarawih saja kita sudah semangat, bagaimana dengan sholat subuh? Bagaimana dengan sholat maghrib, sholat isya? Ingat, para ulama sepakat bahwa ibadah sunnah bagaimanapun utamanya tidak akan mengalahkan ibadah wajib. Tapi sekarang kan aneh ya, kalau sholat tarawih Masya Allah masjid penuh. Lucu nggak penampakan ini? Lucu ya, penampakan yang lucu, yang aneh. Masya Allah sampai meluber ke jalan-jalan, ke teras-teras ya, luar biasa antusias dan perhatian. Tapi pas salat subuh nggak sampai satu saf ya, nggak sampai satu saf ya. Maghribnya, isyanya sibuk dengan buka puasa. Sholatnya kapan? Nanti tarawih. Ini aneh, penampakan yang aneh. Ya, artinya misalnya begini ya. Harusnya sedangkan yang sunnah saja dia perhatikan, apalagi yang wajib, kan begitu? Maksudnya sedangkan dunia saja dia cari, apalagi akhirat. Ya, apalagi akhirat. Tapi sekarang terbalik. Keindahan dunia, keindahan akhirat dia lupakan gara-gara keindahan dunia. Yang wajib ia telantarkan gara-gara yang sunnah. Iya, maka perhatikan hadis tadi. Yang pertama disebutkan tentang kewajiban, kemudian menambah atau memperbanyak ibadah yang sunnah sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Ini dua hal yang membuat hati ini senantiasa terikat kepada Allah, sering berdoa, memantapkan yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Iya. Juga perlu kita ingatkan ya, supaya doa kita dikabulkan. Tadi pengabulan doa ya, pengabulan doa. Pembahasan berikutnya ini masih rentetan di pembahasan yang keempat ya, agar hati terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan doa dan ibadah yang wajib dan perbanyak yang sunnah. Itu sekarang bagaimana supaya doa kita dikabulkan. Kalau tadi bagaimana bentuk pengabulan doa, sekarang bagaimana doa kita supaya dikabulkan. Ada seorang penyair menyimpulkan tentang 10 syarat dikabulkannya doa. Ada 10 syarat dikabulkannya doa. Artinya kita berdoa, perhatikan syarat-syaratnya supaya doa kita dikabulkan. Kata penyair itu, qalu syurutud du'ai mustajabilana asyrun biha da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'ahum nadamun waqtul khusyu'i wa husnul dhanni ya sahi wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin. Mereka berkata tentang 10 syarat doa mustajab. Qalu syurutud du'ai mustajabilan. Mereka berkata tentang syarat-syarat doa mustajab. Yaitu ada 10 syarat. Ada 10 syarat orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Ya, yang pertama taharatun, yaitu taharah. Yang pertama adalah taharah. Dan taharah ada dua macam. Ada taharah hati, harus bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, ya, bersih dari buruk sangka, bersih dari kurang yakin kepada Allah. Ini harus dibersihkan hati. Yang kedua, bersih secara hissi, artinya berwudu, bersih dari najis, dari hadat. Dia bertohara, itu dia berwudu. Walaupun tidak mesti, tapi termasuk sebab dikabulkannya, peluang dikabulkannya doa, itu tahara. Satu ya, taharatun. Yang kedua, salatun, salawat. Jadi ketika berdoa baca salawat dulu. Dia buka dengan salawat dan dia tutup dengan salawat. Ya. Jadi sebelum dia minta ada namanya pengantar doa. Minta sama orang saja ada iseng-iseng dulu kan. Jangan pas dekat uang. Ya kan? Pasti ada, ya. Biasanya kalau orang sudah baik-baik curigai dia. Kayaknya ini pinjam uang lagi, ya kan? Biasalah, basa-basi dulu, ya kan? Orang Makassar bilang Pak Nasai, jangan terlalu lama, perjelas sekalian, ya. Taib. Ya intinya ketika berdoa itu di samping dia tohar, dia baca salawat sebagai adab, sebagai pengantar doa, pra-doa, yaitu dia baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ma'huma nadamun, disertai dengan penyesalan, artinya menyesal akan dosa-dosa. Jadi dia itu ketika berdoa dia mengakui akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ya Allah. Ya. Artinya kan kita malu minta sama Allah, baru dosa-dosa kita ini banyak kan. Jadi kita mengakui dosa-dosa dulu. Kita mau minta-minta baru nggak tahu kesalahan, ya, nggak ingat bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa. Ya kita harus akui kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita nadam, menyesal. Jadi tahara, salawat, menyesal akan dosa-dosa. Maksudnya kita menyesal, kita istighfar, ya, akan dosa-dosa kita. Kemudian waktu, mencari waktu yang mustajab, seperti ketika puasa, akan saat-saat akan berbuka, sore hari Jumat, antara adzan dan qomat, antara
ya, ketika sujud tahiyatul akhir, ya, ketika di depan Ka'bah, di tanah haram, ya, sepertiga malam terakhir, doa orang tua, doa ketika safar. Jadi kita harus pintar-pintar cari waktu yang mustajab. Ya, kita pintar-pintar cari waktu yang mustajab. Artinya seorang pedagang saja, dia harus pelajari, oh kapan musimnya ini lagi laku-laku barang. Oh barang ini biasanya laku. Di sini lakunya barang ini. Di musim ini yang laku. Nah, demikian pula orang yang berdoa, sedangkan dia berdagang saja dia harus tahu kapan musimnya, barang apa. Ya. Jangan berdoa dia tidak tahu musim. Dia harus tahu waktu yang bagus, kondisi yang bagaimana, ya kan? Kemudian khusyuk. Dia berdoa dalam keadaan khusyuk, artinya dia menghadap kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Kaya, yang mengatur segala urusannya. Kira-kira kalau kita menghadap ke misalnya anggaplah wali kota atau gubernur begitu ya. Wali kota atau gubernur, uang sudah dipegang-pegang ini. Ya, 1 M misalnya. Ya, kira-kira kita minta bagaimana perasaan? Main-main atau konsen? Ya kan? Ini masih di hadapan manusia. Tapi kita sadar dia ini pemimpin kita. Ya, dia orang nomor 1 di kota ini, dia orang nomor 1 di provinsi ini, ya kan? Itu sudah membuat kita betul-betul konsen kepadanya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang memiliki semuanya, nyawa kita dan semua yang kita punya itu miliknya. Dia yang atur semua ya, kehidupan kita. Kira-kira bagaimana, ya kan? Sedangkan manusia demikian ya, belum tentu dia kasih kita sudah sedemikian konsentrasi kita kepadanya, iya kan? Ya, maka dalam berdoa perlu fokus, ya, perlu konsen, ya, perlu khusyuk, tenang, ya, menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, menghadirkan kelemahan dan kebutuhan kita sebagai hamba, ya, sehingga lahir rasa khusyuk. Kemudian selanjutnya husnudzan, yaitu berbaik sangka. Termasuk buruk sangka yaitu dia berdoa mencoba-coba. Udahlah, saya coba dulu minta 100 lah, barangkali dikasih, nanti kalau dikasih 100 saya minta lagi besok 200. Ya. Kalau kita minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Allah itu Maha Kaya, jangan setengah-setengah. Kok mintanya 100, 200? Ini kita bukan minta sama orang. Kalau sama orang ya kita harus ya hitung-hitung lah, dia juga punya bayarnya banyak, bayar pajak, bayar apa, iya kan? Ini kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, itu jangan setengah-setengah. Jadi kita harus berbaik sangka bahwa Allah mengabulkan doa kita. Allah itu Maha Kaya, ya, tidak ada yang berat. Allah Maha Baik, Allah Maha Dermawan, ya, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka ini hadirkan di hati, yakin, ya kan? Banyak orang yang berdoa tapi dengan penuh percobaan, gagal lagi, besok dicoba lagi deh, barangkali besok dikabulkan. Gagal lagi, besok dicoba lagi, ya kan? Terus seperti itu. Maka ingat, sebelum dia berdoa, mantapkan hati, ya, bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, tidak pelit. Allah Maha mengabulkan doa dan Allah memenuhi janjinya, tidak menyelisihi janjinya. Iya. Jadi kita berbaik sangka, husnudzan. Selanjutnya wahil lukutin, yaitu makan dengan makanan yang halal. Makanya sebagai suami kalau cari nafkah ya dari pekerjaan yang halal. Misalnya anak istri hidup dari hasil yang haram, gimana mau dikabulkan doanya? Makanannya haram, minumannya haram, kehidupannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Maka hidup dari sesuatu yang halal. Ya, hidup dari penghasilan yang halal. Ya. Wala yud'a bi ma'siyatin. Yang ke-10 yaitu selanjutnya yaitu wala yud'a bi ma'siyatin. Dan dia tidak berdoa minta maksiat. Misalnya di antara doa maksiat yaitu dia berdoa melebihi dari kezaliman yang ditimpakan kepadanya. Misalnya ada yang menzaliminya, bisa kita berdoa, kita balas kezaliman dengan kezaliman. Maksudnya kita doakan,
yang semisal. Kita misalnya diganggu gitu, kita doakan sesuai dengan tingkat gangguannya. Jangan kita doakan ya sudah mati sekalian kamu, ya kan? Tidak setimpal dengan gangguannya. Dia kan tidak kasih mati kita, ngapain kita balas dengan doa supaya dia mati, ya kan? Jadi ini termasuk doa maksiat. Ya, intinya kita tidak berdoa untuk maksiat. Kemudian wasmun yunasib, yaitu wasmun yunasib, menggunakan nama yang cocok. Misalnya minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq, minta ampun Al-Ghafur, minta rahmat Ar-Rahim, minta bertobat At-Tawwab, ya, minta dan seterusnya. Apa yang kita minta sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang cocok dengan apa yang kita minta. Iya. Kemudian makrunun bi ilhahi. Makrunun bi ilhahi. Iya, makrunun bi ilhahi. Ya, makrunun bi ilhahi, disertai dengan ilha. Ilha artinya merengek. Kalau misalnya anak kecil ya sambil nangis-nangis dia minta mobil-mobil, minta kelereng, sambil nangis-nangis dia. Maksudnya merengek itu minta betul, nggak main-main dia. Ya, bi ilhahi artinya dia ilha, betul-betul dia merengek, betul-betul dia serius, perlu. Bukan dalam hatinya sudahlah. Kalau kita kasih ya Allah, terima kasih. Kalau tidak juga tidak, Ji. Iya kan? Ini main-main namanya. Iya. Jadi dia bilhah, dia betul-betul merengek. Artinya dia gambarkan bahwa benar-benar dia perlu ya dikabulkan doanya. Tapi ini 10 syarat doa itu dikabulkan. Setelah dia penuhi 10 syarat ini, dia perhatikan bahwa pengabulan doa ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Mungkin dikasih apa yang dia minta, atau dikasih yang lebih bagus, atau disimpan nanti dikasih pada hari kiamat. Ya, nanti dikasih pada hari kiamat. Baik. Jadi rajin-rajin berdoa ya. Iya, tidak ada ruginya orang yang banyak berdoa. Kemudian yang kelima, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan, yaitu mengajarkan kepada kita tentang hakikat dunia. Hakikat dunia. Ya, hakikat dunia. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil yaitu dari mengajarkan kepada kita akan hakikat dunia. Apa dunia itu? Dunia itu terasa indah sebelum dimiliki dan terasa biasa-biasa saja setelah dimiliki. Sebelum kita punya, terbayang indah sekali. Bahagia saya sudah, kalau saya sudah punya ini, saya orang paling senang sedunia ini, ya kan? Setelah dimiliki, biasa sih, ya kan? Biasa, nggak ada. Dulu sebelum punya luar biasa. Kalau saya punya motor nanti, wah, senang perasaanku. Setelah punya pusing juga, ya kan? Sebelum punya istri, wah, kalau saya punya istri nanti senang Pak. Setelah punya istri, pusing juga, ya kan? Itulah dunia. Di Ramadan kita bisa ambil pelajaran akan hakikat dunia. Contohnya misalnya kalau sudah dihidangkan buka puasa, itu menghayalnya luar biasa. Pokoknya ini kalau buka sebentar ini, ku sikat semua ini, ya kan? Pas baru 1 gelas, mami, ya kan? Baru 1 gelas, ampun Pak. Artinya dunia seperti itulah. Sebelum berbuka pokoknya disusun memang, ya, dikumpul memang, dijaga memang, ya. Pas berbuka sudah, baru 1 gelas, baru sepotong 2 potong kue, sudah menyerah dia, ya kan? Ini mengajarkan kepada kita akan hakikat dunia. Artinya dunia itu begitulah, indah sebelum dimiliki
dan terasa biasa-biasa saja setelah dimiliki. Makanya jangan hasad karena dunia, jangan iri dengan dunia, ya. Jangan cemburu dengan dunia. Kita cemburu itu dengan agama. Kenapa dia bisa sholat kita tidak, ya? Kenapa dia bersedekah kita tidak? Kenapa dia belajar kita tidak? Adapun dunia, apanya kita mau? Ya? Kemudian juga dari hakikat dunia, dunia itu begitu cepat berlalu, cepat sekali. Tidak terasa sudah berapa hari Ramadan, terus bergantian siang dan malam, begitu cepat berlalu. Itulah dunia, dia terus berlalu, ya terus berlalu tanpa henti, ya, dan begitu cepat pergantiannya. Adapun akhirat, masya Allah, kalau kita muda terus, tidak pernah tua. Kita senang terus, nggak pernah pusing. Kita bersama terus, nggak pernah berpisah, ya kan? Adapun dunia tidak seperti itu. Dia itu ada pertemuan, tapi ada perpisahan. Ada senang, tapi ada juga sedih. Ada sehat, tapi juga ada sakit. Ada apa namanya? Ya, ada hidup, pasti ada mati. Itulah dunia. Adapun akhirat, ya tidak ada ya seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, ya, mengajarkan kita akan hakikat penghambaan. Jadi kita belajar beribadah. Hakikat penghambaan itu ibadah. Kita belajar beribadah. Bagaimana itu? Di Ramadan ini, di siang hari Ramadan itu kita dilatih selama 1 bulan. Jangankan yang haram, yang halal pun kita disuruh untuk meninggalkannya. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan hubungan suami istri, tinggalkan apa-apa yang halal, disuruh tinggalkan. Ternyata bisa kita tinggalkan, tidak makan, tidak minum dari jam ini sampai jam ini, itu bisa kita lakukan. Iya. Bisa kita lakukan. Nah, sedangkan yang halal bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram, ya kan? Jadi yang halal kita bisa tinggalkan selama Ramadan, di siang hari Ramadan, apalagi yang haram. Maka ini kita belajar, istilahnya kita rela meninggalkan apa yang kita cintai, ya, demi mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan makan, kita senang dengan minum, tapi kita rela tinggalkan. Yang penting Allah cinta dengan kita. Ya kan? Jadi kita selama 1 bulan kita belajar. Kita belajar supaya lebih mendahulukan kemauan Allah. Lebih mendahulukan kecintaan Allah. Yang penting Allah senanglah. Yang penting Allah suka, yang penting Allah cinta saya. Ya, apapun saya lakukan. Jadi ketika Allah suruh kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, kita mampu tinggalkan. Ya kan? Baik. Ya, satu lagi mungkin tidak bisa kita selesaikan ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan yaitu mengajarkan kepada kita akan bahagia. Jangan lupa bahagia. Ternyata bahagia itu tidak perlu istimewa, tidak perlu mahal, tidak perlu uang yang banyak. Ternyata bahagia itu dengan melihat buka puasa ada 1 kue, segelas es buah, masya Allah sudah senang. Jadi di Ramadan ini kita belajar bahagia. Ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu murah, tidak perlu. Dulu sebelum kita belum masuk bulan puasa, es buah 1 gelas, 2 gelas, 1 termos kalian kita nggak bikin bahagia. Karena biasa, tapi setelah Allah latih kita, masya Allah, di detik-detik saat kita mau berbuka, Allah terasa kebahagiaan. Padahal yang kita pandang hanya segelas es buah, hanya sepiring kue, berapa di harganya? Tapi membuat kita terasa orang paling bahagia sedunia. Kala itu yang punya Mercy,
kalah. Kita orang paling bahagia sudah. Dan sungguh benar Nabi SAW bersabda, lisaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu saat-saat dia berbuka, ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jelas yang terakhir ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil di Ramadan, belajar bahagia. Ya, ternyata duit bukan jaminan bahagia, ketenaran, popularitas bukan jaminan bahagia, memperturutkan kemauan dunia bukan jaminan bahagia. Tapi bahagia itu adalah mensyukuri yang ada, menikmati yang ada, suka melihat ke bawah, ya, suka melihat ke bawah. Masya Allah, dengan lihat segelas itu sudah bahagia. Biasakan syukuri apa yang ada. Ya, lihat yang lebih susah. Ya, lihat yang lebih susah. Ya, maka itu kita akan bahagia. Baik. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya, disebutkan di sini. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Hadiah, ada hadiahnya ya. Wah, luar biasa hadiahnya ini. Hadiah madu asli ya. Kalau madu asli katanya piring pecah ya. Baik. Wah, luar biasa ini. Belum ada pertanyaan sudah. Baik. Berapa pertanyaan? 3. Iya. Bagaimana? Banyak sekali. Siapa mau dipilih? Hah? Baik. Siapa yang sudah hatam? Siapa yang sudah hatam? Maksudnya bacaan ya, kan Ramadan kita bulan menghatamkan Quran ya. Siapa yang sudah 2 kali hatam? Belum ada? 1 kali. Sudah hatam 1 kali. Nah, sekarang sudah juz berapa lagi? Najm. Jadi pernah dari Al-Baqarah sampai An-Nas sudah tamat? Belum? Belum hatam namanya itu. Bacaan Quran sudah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, dia baca Quran. Bacaan. Maksudnya kan Ramadan kita hatamkan Quran ya. Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya. Sebutkan dua pelajaran yang bisa dipetik dari bulan Ramadan. Nah, Anda yang tadi yang ini. Ya, nyontek nah. Ya, bersyukur. Kita belajar bersyukur. Yang kedua, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Langsung saya kasih. Fadhal. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Sisa 2 lagi. 2 pertanyaan. Sebutkan 3 tingkatan agama dan rukunnya masing-masing. Kasih berurut. Ya, Islam, iman, ihsan. Terus rukun Islam? Sebutkan. Iman kepada Allah. Iya. Iman kepada Rasul. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada yasin. Iman kepada qadar dan qadar. Terus iman. Rukun iman. Iya. Iman kepada Allah. Iman kepada tadi iman ya, rukun Islam, Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Mendirikan salat. Menunaikan zakat. Berpuasa pada Ramadan. Berhaji. Baik. Ihsan. Kalau hilang 1 enggak bisa.
Nggak ada setengah, harus sempurna. Rukun ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan, iya, seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Taib, alhamdulillah. Allah. Zakir. Taib. Sisa 1. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Taib. Jangan ada nyontek ya. Apa yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi ya. Selain 2 yang disebutkan tadi, sebutkan lagi berapa tadi? 4. Ya, 4. Sebutkan 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Ya, ada yang lihat buku lah. Ya, membaca dulu. Pokoknya sekarang tutup buku. Buku dari yang terbuka. Siapa? Kita. Tonton. Ini yang baju merah. 1. Jihad. 2. 3 lagi. Iya, hati senantiasa terikat kepada Allah. Iya, hakikat dunia. 1 lagi. Iya, bulan tadabbur. Alhamdulillah. Rezekinya ya. Yang lain mohon maaf karena hadiah cuma 3. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertanya terkait cara dikabulkannya doa dengan bersalawat. Namun bagaimana hukumnya ketika seorang melihat sesuatu yang diinginkan lalu ia bersalawat untuk atau agar bisa mendapatkan hal tersebut. Artinya ketika kita mengharapkan atau kita menginginkan apa yang kita ingin mendapatkan, apa yang kita lihat, itu kita berdoa atau kita roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah salawat itu artinya termasuk adab dalam berdoa, dan juga ketika ada disebut nama Nabi SAW kita bersalawat. Itu maksudnya. Adapun penempatan salawat agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ini tentunya diperlukan dalil, ya, diperlukan dalil, dan Allah alam tidak ada keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Iya, jadi kalau kita menginginkan apa yang kita mau, misalnya dengan sedekah, ya kan, dengan berdoa, dan termasuk adab berdoa itu bersalawat, ya, ya. Baik, dengan istighfar, ya, dengan istighfar, ya, karena istighfar itu akan memberikan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Ya, ini sebab-sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, Allah taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.